banyak hal yang bisa diperoleh dari menulis. Salah satunya itu sebenarnya melawan rasa pikun. Oh begitu ya? Bisa melawan rasa pikun. Ada korelasinya Bu ya dengan keaktifan menulis dan menghilangkan Rasa pikun. Rasa pikun begitu ya? Iya. Sejauh ini sudah ada berapa sih buku yang Ibu tulis, baik itu yang sifatnya penulis tunggal maupun sebagai apa namanya antologi Bu ya, gabungan dari beberapa penulis-penulis lainnya Bu? Ada 118, jadi jumlahnya sekarang ada 120. Iya. Saya meyakini tidak banyak yang seperti Ibu, khususnya di Bulukumba ini Bu. Bahkan mungkin saya meyakini bahwa Ibu mungkin satu-satunya Bu ya. Iya. Jadi tipsnya itu harus menulis setiap malam. Oh begitu ya. Sedikit banyak yang harus menulis. Saya gunakan itu metode capu campak. Bagaimana itu? Mungkin saya sedikit nyanyikan itu lagunya sedikit. Iya silakan. Ku campakku. Ya itu ada lagu capu campak. Maka di sini maksudnya capu campak bisa berarti kayak ditepuk-tepuk. Oh iya. Ku campakku. Ya itu maksudnya kayak dikasih semangat hidup dengan mungkin memegang-megang begini. Intinya di situ maksudnya anak-anak sekarang tidak boleh dikerasi. Assalamualaikum Bapak Ibu Saudaraku para pecinta literasi dan teman-teman para pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimanapun seluruh Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada seorang guru bernama Dr. B.C. Paika. Beliau mendedikasikan diri menulis banyak sekali buku. Walau kita lihat ada 100 lebih buku antologi bersama timnya. Yang di sini bisa kita lihat nih, bisa kita saksikan buku-bukunya, dan ada 2 yang sudah karya sendiri, Dr. B.C. Paika. Nah, ini buku-bukunya didedikasikan untuk Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan kali ini saya kembali kedatangan tamu yang luar biasa, sosok yang cukup menginspirasi, khususnya di dunia pendidikan dan di dunia literasi. Beliau sudah menghadirkan banyak karya. Dalam beberapa tahun terakhir ini beliau sudah mampu melahirkan karya ratusan buku bersama dengan teman-temannya. Dan untuk buku yang beliau tulis sendiri, sudah ada berapa buku yang beliau tulis. Beliau adalah Ibu Dr. B.C. Paika, SPD, MPD, Ibu ya? Iya. Guru inspiratif dari SMA Negeri 7 Bulukumba. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah pendidik, penulis dan penggerak literasi yang karyanya sudah tidak diragukan lagi dan sudah beredar bukunya di mana-mana. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat datang di studio Bulukumba TV, Ibu. Ya, kanal informasi, motivasi dan inspirasi, Bu. Iya. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, Ibu, bahwa kami bersama dengan teman-teman pengelola media jojatokoh.com bersama dengan pembaca itu menelusuri siapa sosok atau tokoh yang dianggap sebagai pahlawan masa kini, Bu, yang punya kontribusi dalam
berbagai segmen, salah satunya Ibu yang direkomendasikan oleh pembaca sebagai sosok pendidik sekaligus sebagai penulis Ibu. Dan kami menganggap bersama dengan teman-teman yang lain, Ibu adalah sosok pahlawan masa kini, Bu. Iya. Ibu di SMA Ibu ya? SMA Negeri 70 Kumbah. Di mana itu Ibu ya? Di Bontosunggu. Oh, di Kecamatan Gantan. Oh iya, Ibu. Iya, sebelum kita lanjut diskusi kita, saya mau melihat dulu bagaimana pandangan Ibu terkait dengan pahlawan Ibu ya, karena 10 November nanti kita akan peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional Ibu. Dalam pandangan Ibu seperti apa sih pahlawan masa kini Ibu? Iya. Jadi kalau dulu pahlawan itu harus berdarah-darah untuk mencapai kemerdekaan. Iya. Tapi untuk pahlawan masa kini kita harus melanjutkan cita-cita bagaimana Indonesia itu akan lebih baik. Iya, dalam dunia pendidikan dan literasi kira-kira apa hubungannya dengan pahlawan masa kini Bu? Jadi sebagai generasi muda harusnya dia lebih banyak belajar, lebih banyak berkarya, karena sekarang untuk mendapatkan pekerjaan sulit, sehingga sebagai generasi muda harusnya dia lebih banyak belajar. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi untuk menghasilkan karya adalah menulis. Iya Bu, ya. Sebagai guru dan penulis yang telah mengeluarkan banyak karya, bagaimana Ibu memaknai semangat kepahlawanan dalam profesi seorang pendidik, Ibu? Iya. Jadi saya sebagai seorang guru, maka tentu harus memberikan contoh-contoh yang positif kepada anak didik saya, demikian juga kepada masyarakat dan keluarga. Jadi di sini sebagai seorang guru, maka tentu saya selalu menyampaikan kepada siswa-siswa saya bahwa banyak pahlawan-pahlawan yang bisa menjadi inspirasi. Salah satu contohnya adalah R.A. Kartini. Oh iya. Jadi R.A. Kartini itu juga senang sekali menulis. Dan alhamdulillah saya sendiri pernah ke Jepara membawa anak-anak untuk lomba karya ilmiah. Ternyata saya di sanalah ditempatkan untuk pembukaan. Jadi di alun-alun Jepara. Sempat saya melihat di situ ada ruangan R.A. Kartini di mana tempatnya menulis. Bahkan juga masih ada pohon cempaka. Ya, cempaka saya kira itu. Cempaka, oh bunga cempaka yang harum baunya. Cempaka harum baunya gitu. Iya, jadi Kartini menjadi salah satu mungkin pahlawan yang cukup menginspirasi Bu ya dalam hal menulis Bu ya. Iya, R.A. Kartini. R.A. Kartini Bu ya. Iya. Jadi dia yang mengangkat derajat perempuan. Kalau dulu kita tahu perempuan itu hanya di rumah, kemudian hanya menyapu, mencuci, merawat anak-anak. Tetapi ternyata sekarang perempuan bisa berkarya walaupun di rumah. Iya. Nah, bagaimana Ibu melihat guru-guru saat ini Bu? Apakah juga melakukan hal yang sama seperti yang Ibu lakukan Ibu ya? Jadi kalau menurut saya ada memang guru-guru yang sangat antusias dalam menulis, ada juga biasa-biasa saja, ada juga yang vakum. Tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa diperoleh dari menulis. Salah satunya itu sebenarnya melawan rasa pikun. Oh begitu ya? Bisa melawan rasa pikun. Ada korelasinya Bu ya dengan keaktifan menulis dan menghilangkan rasa pikun begitu ya? Iya. Karena pasti kalau kita lupa tanggalnya, kita lupa nama tempatnya, maka pasti kita bisa melihat foto-foto, bisa membaca nama tempat dan sebagainya. Jadi ada kaitannya. Iya, memperkuat daya ingat mungkin Bu ya. Iya. Sejauh ini sudah ada berapa sih buku yang Ibu tulis, baik itu yang sifatnya
penulis tunggal maupun sebagai apa namanya antologi Bu ya, gabungan dari beberapa penulis-penulis lainnya Bu? Untuk buku solo ada dua, Ya, Bu, ya. yaitu ada dua ya. Iya, iya. Kemudian yang untuk antologi ada 118. Jadi luar biasa, jumlahnya ya. sekarang ada 120. Iya. Iya. Saya meyakini tidak banyak yang seperti Ibu khususnya di Bulukumba ini Bu. Bahkan mungkin saya meyakini bahwa Ibu mungkin satu-satunya Bu ya. Iya, cuma sayangnya kurang apresiasi. Oh, begitu ya? Maksud saya, menurut saya, Iya. saya lihat di kabupaten-kabupaten lain karena bergabung dengan di seluruh Indonesia, guru-guru yang di seluruh Indonesia, teman-teman di luar, maksudnya di provinsi lain, Iya, selalu mendapatkan penghargaan. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri yang mau motivasi diri saya. Oh sendiri. gitu ya, iya. Mestinya pihak-pihak Belum terkait. didirik lah. Oh begitu ya. Ya mestinya pihak-pihak terkait ikut mengapresiasi Bu ya. Iya. Nah itu penulisnya Bu, dari mana saja yang menjadi teman kolaborasi Ibu? Iya, jadi saya jelaskan dulu bahwa Iya. tempat saya bergabung ada namanya Media Guru Indonesia. Iya. Media Guru Indonesia baru itu di bawahnya itu, Iya. maksudnya inilah yang sebagai bapak. Kemudian ada yang namanya di bawahnya itu ada majalah literasi Indonesia. Iya. Kemudian ada yang namanya Guru Siana. Iya. Jadi Guru Siana ini kita menulis. Kemudian kalau buku kita, tulisan kita itu bagus, maka bisa menjadi pemenang. Jadi setiap bulan. Iya. Kemudian ada lagi yang namanya Nobaper, menulis bersama pimpinan redaksi namanya Eko Prasetyo. Dia seorang dosen. Kemudian dia pernah bekerja di surat kabar, jurnalis lah. Iya. Kemudian yang kedua ada yang namanya komunitas menulis bersama. Jadi guru-guru juga semua. Jadi kalau Media Guru Indonesia tadi semua juga guru-guru atau dosen. Di sini juga komunitas menulis bersama, guru-guru juga. Iya. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau tadi di Media Guru Indonesia biasa diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Jadi ilmu yang mengapa bisa menulis, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain sehingga bisa juga terinspirasi. Dan Ibu biasa didaulat seperti itu ya? Ya, alhamdulillah sudah 3 kali. Iya, jadi ada di Media Guru sudah 2 kali, kemudian di Sanggar Literasi Sulawesi Selatan 1 kali. Ya, jadi kita mau memaparkan apa-apa karyanya, bagaimana tips-tipsnya. Iya. Jadi tipsnya itu harus menulis setiap malam. Oh gitu ya? Sedikit, banyak, harus menulis. Nah sasarannya itu Bu, ketika Ibu didaulat sebagai sosok yang diminta untuk berbagi Bu ya kepada yang lain, itu yang menjadi sasaran itu Bu, apa guru-guru saja atau ada pihak-pihak lain nih Bu? Guru-guru, kemudian ada juga pegiat literasi. Pegiat literasi. Alhamdulillah saya juga selalu berbagi ke teman-teman, sempat bisa juga menulis. Gitu karena sebaik-baik manusia itu adalah yang punya manfaat. Manfaat juga. Luar biasa ya. Seluruh Indonesia ini Ibu ya, komunitas Ibu ya? Iya. Dan seluruh maksudnya cakupannya itu nasional. Cakupannya nasional. Iya, ada dari Riau, maksudnya dari Sabang sampai Merauke lah. Kalau dari Sulawesi Selatan banyak juga Pak? Ada juga dari Kajang namanya Pak Sultan. Iya, bergabung juga. Bulukumba paling tidak cuma Ibu dengan Pak Sultan itu Bu, atau ada yang lain Ibu? Iya, tapi kadang saya mengajak juga, ya yang setahu saya Pak Sultan. Iya Bu. Tapi saya mengajak juga dari Goa, dari Jenek Ponto. Kalau saya ikut-ikut kayak pelatihan di Makassar, maka saya biasa kasih juga motivasi teman-teman. Iya. Nah bisa diceritakan Ibu, bagaimana awalnya Ibu sampai kemudian kenal yang media tadi itu Bu, yang sampai ada komunitas secara nasional itu, jalan cerita seperti apa Ibu ya? Saya kira kan dulu COVID.
Oh begitu Pak? COVID pasti itu kita kayak banyak ketakutan. Iya. Maksudnya di mana-mana sering kita lihat. Saya kira karena COVID, maka tentu kita membaca seputaran tentang COVID. Bagaimana caranya supaya kita tidak stres, bagaimana supaya kita bisa sehat. Dan untuk mendapatkan materi itu saya banyak membaca di media guru. Iya. Karena dulu kan itu COVID waktu mewabah kayak ketakutan kita berlebihan. Iya. Kita hanya di rumah walaupun mengajar kita dengan online saja. Sehingga ketakutan itu saya bisa tepis dengan jalan menulis. Ya. Jadi keaktifan Ibu menulis itu lebih diawali pada saat COVID Bu ya? Atau jauh sebelum itu Bu? Iya, kalau sebenarnya dari dilihat memang sejak kuliah biasa juga menulis karena ada namanya buletin estetika di IKIP Ujung Pandang. Iya, jadi saya menulis di sana. Kiat menuju sukses. Saya ingat sekali kiat menuju sukses ya saya tulis di buletin estetika. Alhamdulillah waktu kuliah aktif di organisasi baik ekstra maupun intra. Ya, jadi maksudnya baru semester 1 sudah organisasi. Jadi kalau di organisasinya yang pertama di Senat. Kemudian setelah Senat ada namanya BPM. Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di Ekstra HMI. Selintas tadi majalah estetika buat di Fakultas Bahasa iya. Oh iya, banyak teman saya juga kemarin Bu. Iya. Saya pernah juga di profesi dulu. Oh iya, tapi kalau saya estetika. Iya, yang tabloid. Oh iya. Tingkat universitasnya Bu ya. Iya. Berarti alumni IKIP juga Bu? IKIP dari Diploma 2. Diploma 2. 89 sampai 91. Kemudian S1-nya 91 sampai 94. Kemudian S2 1999 masuk. Untuk S3 2013 sampai 2017. Semuanya di IKIP UNM begitu kan? Alhamdulillah di IKIP jadi 4 kali di wisuda. Luar biasa Ibu ya. Menulis apa sih yang menjadi tantangan terbesar Ibu ya? Kita sudah masuk sedikit di teknis Ibu. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi seseorang yang mau memulai menulis tetapi masih bingung Ibu bagaimana cara memulainya Ibu? Tantangannya? Sebenarnya itu kalau tantangannya hanya membagi waktu. Oh begitu kan? Kalau sebenarnya itu tantangannya adalah membagi waktu. Sepanjang kita mau kayak fokus, sepanjang kita mau kayak merenung, berkontemplasi, maka pasti kita bisa dapat ide. Jadi ide sebenarnya ketika ada ide maka seharusnya itu ditulis walaupun secuil, nanti bisa dikembangkan. Karena kapan ide ini tidak ditangkap, maka dia bisa lenyap dengan sendirinya. Jadi itu idenya itu harus ditangkap, jangan dilepaskan begitu saja. Itu sebenarnya itu tantangannya. Itu tadi kalau sudah kehilangan ide maka susah sekali lagi itu dikembalikan karena ada waktu-waktu tertentu itu ide muncul begitu saja. Ide itu harus ditangkap. Kalau ada ide ya langsung. Langsung mungkin yang ditulis itu adalah garis-garis besarnya. Sebentar insya Allah bisa diteruskan. Ibu ya. Nah sejauh ini buku yang Ibu tulis topiknya itu seputaran apa saja Ibu? Jadi ada politik. Oh politik juga Pak? Ada pembelajaran. Ada tentang kurikulum. Jadi kalau saya apa yang dikasihkan tema maka saya itu pasti berusaha untuk gigi untuk menuntaskan. Jadi sepanjang disiapkan tema maka tema itu insya Allah. Jadi sebenarnya itu menurut saya nomor 2 itu tentang kepintaran. Nomor 2 itu kepintaran, yang paling penting sebenarnya itu adalah semangat belajar. Oh begitu. Ini mungkin yang perlu
anak-anak kan sekarang saya lihat, Iya, ini iya. kan ada perlombaan 10 November, Iya, iya. perlombaan menulis surat kepada pahlawan. Pahlawan ya. Dari kelas ke kelas saya bawa itu persuratan, maksudnya untuk menempelkan. Iya, iya, iya. Kemudian saya katakan ini nak ada lomba-lomba. Anak-anak langsung mengatakan seperti ini, ibu tidak bisa kak saya menulis. Oh. Ibu berapa panjangnya? Iya, iya. Ya, jadi maksudnya belum dilaksanakan sudah kak. Oh, ya harusnya dulu dibaca-baca. Iya, iya, iya. Sempat bisa menulis-menulis, setelah itu ditambah dan akhirnya bisa sampai 1000 karakter. Iya. Anak-anak sekarang terlalu cepat putus asa, terlalu cepat, maksudnya kerja kerasnya itu yang harus itu mungkin bedanya Bu ya, generasi dulu dengan generasi sekarang yang lebih dijejali dengan teknologi informasi, khususnya media sosial mungkin Bu ya, sampai ada rasa malas ketika diperhadapkan pada hal-hal yang sifatnya menulis begitu Bu ya. Dan itu mungkin jadi tantangan tersendiri Bu ya di kalangan guru, bagaimana kemudian mengembangkan kembali atau menumbuhkan minat dan keinginan untuk menulis atau literasi di kalangan siswa Bu ya. Iya, itu tantangan. Mengapa? Karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya melihat di HP. Kalau dulu kenapa kita ini tersave ini ilmu? Maksudnya bagi saya kenapa tersave itu ilmu? Karena yang pertama kita tulis. Otomatis kalau kita tulis tersave satu kali. Kemudian setelah itu biasanya kalau kita sudah menulis biasanya dibaca-baca lagi. Betul. Berarti sudah 2 kali tersimpan. 2 kali. Setelah itu biasanya kita kasih begini lagi. Gantinya tulisanku. Jadi tersave sebanyak 3 kali. Jadi maksudnya ingatan kita itu tidak mudah terlupakan karena ditulis lagi ditindik ya seperti itu. Dan sekarang tidak kita dapat yang begitu lagi Bu ya. Iya, jadi maksudnya ini saya lihat itu yang tadi semangat juangnya itu untuk belajar yang kurang. Menurut saya itu yang kurang. Dulu ada waktu saya sekolah Ibu, ada clipping begitu ya. Ada majalah dinding yang dibuat, kita disuruh menulis, entah itu menulis cerpen, puisi, menulis laporan di sekeliling sekolah. Sekarang itu tidak ada mungkin begitu lagi. Sebenarnya ada, cuma sayangnya setiap kali kita berikan tugas yang seperti itu, biasanya anak-anak langsung dia mengambil dari internet. Kalau kita kan biasa ada kayak di situ percakapan apa dan sebagainya, kita sendiri malah yang biasa jadi pelakunya. Jadi itu sebenarnya itu susahnya, yang semuanya serba instan. Maksudnya dia tidak mau berpikir lagi. Padahal sebenarnya dia bisa menulis cerpen berdasarkan pengalamannya sendiri, bisa juga pengalamannya orang lain. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dialami orang-orang di sekelilingnya Bu ya. Sekarang ya tinggal cari di internet Bu. Iya, biasanya begitu, maksudnya tidak mau lagi repot. Padahal sebenarnya itu yang diinginkan, bagaimana karyanya sendiri supaya, karena menulis itu Pak, karena menulis itu bukan sebenarnya itu bakat, tapi menulis itu adalah pembiasaan. Oh begitu ya. Kalau dulu kan itu selalu orang mengatakan menulis itu adalah bakat. Maksudnya memang harus dari sononya dari. Padahal sebenarnya itu menulis adalah pembiasaan. Berarti kalau begitu siapapun itu memungkinkan untuk jadi penulis ya. Sepanjang kebiasaan itu terjaga. Bisa jadi penulis hebat Ibu ya. Bukan karena bakat Ibu ya. Saya kasih contoh. Silakan Ibu. Ada yang namanya itu Pak Sabir, lebih dikenal nama penanya G.G. Esma Pangewa. Orang Bulukumba Ibu. Orang Sidrap kayaknya. Ini G.G. Esma Pangewa sejak SD dia menggeluti tulisan. Nanti terorbit kayaknya itu tulisannya setelah dia semester 4 di perguruan tinggi. Jadi itu yang namanya itu menulis adalah kayak seperti Pak juga tanaman, makanya harus dipupuk dan dipupuk.
Iya. Berarti beliau ini punya kegigihan ya luar biasa, Bu. Iya. Bayangkan dari SD, Dari SD, ya rajin menulis, baru kemudian iya, ya nanti agak terkenal terangkat namanya ketika kuliah, Bu ya. iya, Oh, iya. semester 4. Berarti cocok yang Ibu bilang Iya. itu adalah kebiasaan, Iya. Ibu ya. Pembiasaan. Pembiasaan. Nah, bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan ini di kalangan siswa ini, Bu? Yang tadi disebutkan bahwa ya lebih banyak soal internet, berhadapan dengan media sosial, itu bagaimana, Ibu? Kalau saya sendiri, saya gunakan sebenarnya biasa juga sulit memang, tetapi Iya. saya gunakan itu metode capu campak. Bagaimana itu, Pak? Mungkin saya sedikit nyanyikan itu Iya, lagunya iya. sedikit. Iya, silakan. Ku ucapu ku campakku. Ya, itu ada lagu capu campak. Iya. Maka di sini maksudnya capu campak bisa berarti kayak ditepuk-tepuk. Oh, gitu. Iya, Iya. iya. Ku ucapu ku campakku. Ya, itu. Maksudnya kayak dikasih semangat hidup dengan mungkin memegang-megang begini. Iya. Intinya di situ maksudnya anak-anak sekarang tidak boleh dikerasi. Iya. Maksudnya dikasih semangat-semangat, Iya, dikasih iya. dorongan-dorongan. Iya. Pintar itu anakku, anu kina di. Ya, Iya. jadi seperti baru-baru yang dilaksanakan oleh perpustakaan daerah. Iya. Alhamdulillah saya membawa anak-anak sebanyak 6 orang untuk menulis tentang kearifan lokal. Iya. Tapi perjuangannya itu luar biasa. Saya bina di sekolah ataukah biasa juga justru saya panggil ke rumah saya karena waktu yang ada di sekolah itu sangat terbatas. Iya. Jadi dibutuhkan memang kerja keras untuk menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Iya. Jadi capu campak tadi itu kayak dikasih semangat untuk menulis, kemudian mungkin dipegang-pegang pundaknya. Jadi seperti itu. Ada pendekatan tertentu ya, disentuh sisi-sisi kemanusiaan yang menaiknya, Bu ya. Dulu mungkin tidak begitu, Bu ya. Mengatakan itu di Calowo. Iya. Tapi salah satunya juga yang saya gunakan selalu mengadakan pameran, Pak. Mengadakan pameran buku-buku saya. Mungkin dengan begitu anak-anak sempat dia bisa juga nanti seperti mengikuti jejak saya. Iya. Nah, biasanya pameran buku-buku Ibu itu di momen-momen mana saja, Ibu? Intinya di tanggal 28 Oktober. Ataukah ada biasanya kan di sekolah saya ada kayak dulu namanya P5, ada kegiatan-kegiatan yang akbar di sekolah saya waktu masih ada guru-guru penggerak. Biasanya saya sandingkan di situ. Saya mengikut pelapor dulu di kepala sekolah. Ibu, tapi saya mau pameran kecil-kecilan. Ataukah pernah juga mengambil jam di SMA Negeri 1, ada juga P5-nya. Saya minta izin juga di Pak Kepala Sekolah untuk adakan pameran. Jadi kalau bukan sekarang, ya bagaimana caranya bisa memperkenalkan, apalagi juga kita sudah tua begitu. Iya. Ya, dengan apa yang Ibu lakukan termasuk pameran untuk kembali menumbuhkan semangat anak-anak siswa, itu ada nilai efektivitasnya itu? Iya, alhamdulillah biasa bisa dijadikan, maksudnya bisa menjadi teladan ya. Iya. Ibu, saya juga mau menulis. Ya, Ibu, oh bagus itu kalau ya. Tapi saya lihat itu tema-tema yang dia senangi anak-anak itu biasanya tema-tema cinta. Oh gitu. Iya, begitu. Biasanya itu yang seperti itu. Ya, dan Ibu tetap memberi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan ide gagasannya, ya, dengan tema-tema cinta juga begitu. Iya, ya? ada tema-tema cinta, ada tema-tema kayak perjuangan, maksudnya perjuangannya itu bagaimana. Ya. Tapi kalau saya biasa dikenal anak-anak itu maksudnya suka memberi motivasi. Iya. Suka memberi dorongan. Iya. Kalau di sekolah Ibu mengampu mata pelajaran apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti relevan Ibu dengan apa tapi, yang bukan juga miliknya bahasa Indonesia. Tergantung sebenarnya itu kemauan dari banyak penulis itu bukan Oh begitu. Tapi mungkin ada keunggulannya kalau memang geluti Indonesia dari segi tata bahasanya mungkin. Keunggulannya di situ, Bu. Dari segi penulisannya. Begitu. Bagaimana gitu. Kalau saya mungkin jadi penulis agak ribet mungkin, Bu, karena
Saya bukan berlatar belakang bahasa Indonesia, Bu. Saya teknik dan mungkin agak ribetnya di situ mungkin, Bu ya. Sepanjang mau belajar insya Oh Allah begitu ya. kayak bahasa asing maka harus dimiringkan. Iya, seperti itu. Begitu ya. Iya. Jadi maksudnya sepanjang mau belajar maka pasti bisa. Iya. Pokoknya siapapun itu. Siapapun bisa iya, menulis. Karena menulis juga itu sebenarnya bisa maksudnya mengurangi kesedihan kita. Karena kesedihan itu bisa dituangkan melalui tulisan sehingga bisa kita membuat juga menjadi sehat. Oh begitu ya. Kenapa? Karena bayangkan kalau ada orang yang membaca membaca tulisan kita kemudian dia bisa terinspirasi, maka pasti kita juga sangat bahagia. Jadi sama kalau saya membaca karyanya orang, ternyata saya bisa menangis juga. Saya bisa juga tersenyum membaca kayak dulu suatu hari bersama Bapak. Saya membaca karya dari teman, ternyata ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya tidak sekolah. Mengapa orang tua itu tidak, maksudnya ibu ini dia bertanya dalam hatinya, kenapa itu bapak saya tidak seperti bapak-bapak yang lain? Bapak-bapak yang lain selalu menyuruh anaknya untuk pergi sekolah. Kalau dia dilarang pergi sekolah, maksudnya sekolah sampai kayak kuliah begitu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau jauh-jauh dari jadi itu tergantung dari sudut dan pandang. Ibu buat menjadi sebuah tulisan itu yang cukup menggugah, Bu ya? Maksudnya tulisan teman tadi. Oh, tulisan teman. Tapi kalau saya sendiri saya menulis tentang bapak terhebat karena bapak saya juga alhamdulillah meskipun dia tamatan SD tapi alhamdulillah bisa anaknya sampai menyelesaikan S3. Mampu mensupport anaknya Ibu sampai sukses sejauh ini, Bu ya. Bapaknya tidak pernah marah. Kalau di Bulukumba, Ibu, ada tidak komunitas-komunitas penggiat literasi, penggiat yang memang hobinya soal menulis dan memberikan kampanye-kampanye membaca dan menulis, Ibu? Kalau yang setahu saya Pak, saya kira Pak Marus Andis, dia tentang budaya-budaya lokal. Kemudian ada juga di Mapata. Di Mapata biasanya itu berkaitan dengan Bulukumba juga. Ada Pak Aji Arfa. Kemudian ada juga Ibu Aisyah Rau. Itu satu generasi dengan Ibu ya. Kalau di Mapata lebih senior tapi dia lebih fokus ke sejarah. Nah sekarang ada tidak itu yang punya inisiatif, yang menginisiasi bahwa untuk penulis-penulis lokal, yuk kita gabung dalam satu komunitas supaya budaya literasi ini semakin bisa kita kembangkan ke depan, Ibu? Ada tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Kenapa saya katakan tidak maksimal? Karena maksudnya masing-masing sibuk. Gitu ya. Kalau kayak saya sebenarnya itu menulis itu Pak biasanya malam hari. Di malam. Hari itu maksudnya kan biasanya kalau maghrib salat. Setelah itu waktu menyiapkan maksudnya kayak masak-masak begitu. Isya lagi, kemudian setelah Isya makan bersama ya. Setelah cuci piring itu waktu saya untuk menulis. Karena terlalu lelah tadi dari sekolah. Lelahnya itu terlalu lelah karena jam 3 baru sampai di rumah. Jadi pasti kelelahan juga. Jadi waktu menulis saya itu adalah setelah sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, ketika Ibu diminta untuk menulis, ada tema-tema tertentu yang diberikan oleh si pemberi tema itu, Ibu? Kira-kira biasanya berapa lama sih, Ibu, untuk Ibu bisa menuntaskan itu, Bu? Maksudnya dituntaskan memang itu pada saat satu waktu karena kapan di pending itu maka pasti berbeda lagi anunya. Maksudnya kayak nanti tidak nyambung lagi. Jadi berusaha menuntaskan. Berarti sekali ada tema, langsung dieksekusi sampai tuntas, Iya. Mungkin kayak
2 kali berdiri begitu. 2 kali berdiri insya Allah selesai. Kalaupun maksudnya terlalu kelelahan, bisa juga seperduanya baru besoknya lagi disambung. Tapi biasanya sepanjang jadi itu tadi ada kata fokus. Ternyata itu fokus itu penting sekali itu fokus. Dikasih fokus itu maksudnya kayak mungkin ada yang sudah kita lakukan sesuatu yang kayak mungkin mencuci apa dan sebagainya, kayak memberikan penghargaan pada diri sendiri, sehingga fokus untuk menulis. Dalam kondisi normal, tidak kecapaian misalnya Bu ya. Nah biasanya berapa jam sih Bu? Kalau masalah jam, biasanya juga itu kalau maksudnya sekitar 2,5 sampai 3 jam, maksudnya 2,5 sampai 3 jam. Kadang pasti ada mengedit-edit, harus diedit, harus diedit. Sempat ada juga tidak kohesi dan koherensi. Jadi kalau bahasa Indonesia ada namanya kohesi, harus padu. Ada keterkaitan antara kalimat yang satu, kalimat yang lain, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Cepat Ibu ya. Ya, jadi maksud saya itu tadi, karena kalau terlalu lama juga pasti juga capek. Iya. Itu mungkin kalau sudah level senior Ibu. Kalau jadi, pemula mungkin butuh waktu berjam-jam atau mungkin butuh waktu untuk beberapa hari untuk menuntaskan satu tema Ibu. Atau bagaimana pandangan Ibu soal kalau saya sepanjang maksudnya bisa fokus, maka lebih bagus dituntaskan. Karena susah lagi tuh, susah sekali tuh yang mencari itu yang namanya itu mood. Susah sekali. Tapi masalah menulis itu ada juga yang tergantung dari orangnya. Karena ada juga suka subuh, ada juga suka pagi, tergantung dari orangnya itu Pak. Dalam banyak karya Ibu selalu ada semangat pendidikan dan refleksi kehidupan Ibu. Apa sumber terkuat di balik tulisan-tulisan Ibu? Sumber yang paling kuat menginspirasi Ibu untuk lebih aktif lagi dalam menulis Ibu. Kehidupan kan itu pelik. Oh begitu ya. Kehidupan itu pelik, maksudnya kadang kita banyak melihat kesombongan. Iya. Jadi maksud saya dengan melihat yang seperti itu, maka pasti bisanya itu seperti itu, maksudnya belum apa-apa terlalu begini orangnya. Jadi dengan begitu maksudnya menuliskan dikatakan keterampilan yang tingkat tinggi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 4 aspek keterampilan. Yang pertama menyimak, jadi sejak bayi kita menyimak. Kemudian kalau sudah menyimak bisa berbicara. Setelah berbicara maka bisa membaca. Jadi vitaminnya itu menulis adalah membaca. Kemudian yang terakhir adalah menulis ini. Jadi nanti bisa menulis kalau ini ketika keterampilan ini kita kuasai. Bagaimana kita bisa menulis kalau kurang kosakata? Jadi tadi saya katakan vitamin vitamin menulis itu adalah membaca. Jadi intinya selalu punya semangat untuk menulis. Mengapa? Karena dengan menulis itu tadi yang saya katakan, ternyata bisa juga memuaskan diri. Apalagi kalau tulisan kita itu masuk di media nasional seperti itu, majalah literasi Indonesia. Dan dibaca oleh penggiat literasi, pemerhati pendidikan seluruh Indonesia. Luar biasa. Di tengah kesibukan sebagai pendidik Ibu, bagaimana Ibu menjaga semangat untuk tetap produktif berkarya Ibu? Jadi kalau semangatnya yang pertama, saya katakan di sini alhamdulillah pernah juga ke dokter dengan kemudian dikatakan bahwa alhamdulillah saya sehat selalu. Maka tentu untuk menjaga stamina dalam hal menulis itu adalah makan makanan yang maksudnya yang sederhana tapi buatan sendiri. Jadi lebih banyak mengonsumsi makanan-makanan yang dibuat sendiri. Ya, kemudian setelah itu tentu banyak juga membaca. Bagaimana kita mau menulis kalau tidak sehat? Tidak sehat juga. Jadi yang pertama harus tentu asupan juga. Kemudian yang kedua dari itu
harus banyak membaca, harus juga banyak merenung. Iya. Harus banyak merenung. Kemudian kita melihat sebenarnya gampang juga itu menulis. Biasanya itu kalau memang mau menulis, umpamanya mau menulis tentang anak-anak jalanan, maka kalau mau menulis tentang anak-anak jalanan, maka pergi di pasar sentral saja, atau saya naik PT-PT, maka pasti itu ada ide. Ataukah kayak saya mau menulis dulu dikasih tema, coba tuliskan tempat wisata yang paling keren di kota Anda, di kabupaten Anda, maka pilihan saya jatuh ke Pantai Bira. Tentu sebelumnya saya pergi ke Pantai Bira, Pantai Bira, Pantai Bara, kemudian pergi ke apa ini? Bukan Apalarang, yang apa lagi dong? Padang Lubu. Untuk menuliskan itu tidak susah. Mengapa saya tidak susah menuliskan? Karena saya jalan sendiri, maksudnya saya melihat sendiri, maka seperti itu. Jadi kalau mau menulis dengan bagus, maka harusnya kita bisa, maksudnya mengalami sendiri di situ. Jadi alhamdulillah pergi ke sana, kan setiap tahun Pak saya menjadi panitia di Pekan Ilmiah Remaja Regional Bulukumba, bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya tidak pernah buang kesempatan itu. Karena dengan kalau bergabung di situ otomatis kita pergi mengecek dulu tempat penelitian anak-anak. Jadi dengan begitu saya tuliskan juga dengan apa yang saya lihat di sana. Pernah tidak Ibu dikasih tema yang mungkin Ibu belum pernah rasakan, atau Ibu masih sedikit referensi soal tema yang diberikan itu ya? Ada juga. Jadi kalau yang seperti itu, maka tentu cara saya, maka pasti saya membaca. Maksudnya harus maksudnya kayak bahasa, umpamanya judulnya bahasa Inggris, maka pasti saya harus mencari apa sih ini artinya. Jadi seperti itu. Jadi intinya sepanjang mau belajar, sepanjang mau sebenarnya itu menulis Pak. Pergi mungkin pergi saja itu di depan laptop, maka ya Allah itu kasih kesempatan untuk kasih ide. Masa kita ada usaha tak mau pergi duduk-duduk manis, di situ baru pasti itu kalau ada laptop tak, kemudian kita mau menulis, maka pasti itu sebenarnya itu yang menulis itu untuk pertama kalinya gitu, maka itu yang susah. Tapi ketika itu Pak, maka dengan lancarnya nanti tidak mau berhenti karena terlalu banyak yang ingin kita tuangkan. Intinya itu duduk manisnya di sini. Duduk manisnya itu yang pertama kali yang susah. Tapi ketika sudah berhadapan dengan laptop, itu muncul sumber inspirasi di situ ya. Cuma memang itu harus kita apalagi namanya, harus kita memang sudah umpamanya mungkin sudah memasak, harus memang maksudnya sudah melakukan pekerjaan rumah, supaya tidak terganggu pikiran-pikiran, tidak kemana-mana gitu. Harus ceritanya di saat tidak ada harus fokus. Intinya fokus dan kerja keras. Luar biasa. Dan itu mungkin juga kebiasaan-kebiasaan Ibu dalam hal literasi, menulis itu juga ditelurkan ke anak-anak Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak ada Fahira, alhamdulillah mengikuti jejak saya. Cuma mungkin beda, kalau dia sastra, dia sastra, maka saya itu lebih banyak di karya ilmiah. Alhamdulillah menjadi pembina karya ilmiah itu sejak 2006 sampai sekarang. Jadi banyak belajar juga dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dulu namanya LIPI. Saya juga penasaran dengan Nurul Fahira itu. Nurul Fahira, kemampuannya menulis saya itu luar biasa. Saya berharap besok-besok juga hadir di sini, Bu. Dia dulu Pak di pesantren. Di pesantren. Di pesantren itu anak-anak suka tukar, maksudnya ada anak-anak, setiap anak ada dia punya
buku-buku bacaan. Itu buku bacaan yang digilir. Akhirnya itu kalau banyak sebenarnya kosakata maka insya Allah bisa menulis. Dia biasanya Pak biar chat dosen, dia dipercayakan chat dulu dosen karena kau bagus tata bahasanya gitu ya. Memang juga dia jurusan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Berarti betul-betul mengikuti jejak ibu ya. Ya, pernah tidak ibu merasa jenuh atau lelah dalam perjalanan panjang di dunia menulis dan pendidikan ini, Bu? Sebenarnya itu kalau menulis itu pasti kita tidak bisa selalu zona nyaman. Oh gitu ya. Selalu itu pasti zona tidak nyamannya. Mengapa? Karena yang namanya Pak menulis itu pasti selalu kayak kasih mengantuk maka kayak mengantuk capek. Ya begitu, tapi kembali lagi, masa orang bisa saya tidak? Karena setahu saya Pak, kalau di komunitasku, untuk saya sendiri di komunitas, saya paling merasa kecil begitu. Oh gitu Pak? Iya, karena saya berada di antara orang-orang hebat. Hebat banget. Kalau saya, yang penting saya bisa, maksudnya ketika ada tema tidak langsung saya, maksudnya kalau teman-teman itu begitu ada tema langsung dia kerjakan. Karena memang ada juga yang umurnya masih muda. Tapi kesyukuran saya, walaupun saya bersama dengan teman-teman yang hebat itu, tetapi alhamdulillah bisa juga ada di antara mereka. Bisa mengimbangi lah Ibu ya. Iya. Kalau di kalangan guru Ibu, tenaga pendidik ini khususnya di Bulukumba, ada ndak yang sering berinteraksi dengan Ibu yang minta pandangan-pandangan bagaimana sebenarnya menulis yang baik begitu? Iya, alhamdulillah ada juga yang sering bertanya, Ibu Ika, saya juga mau menulis begitu. Tapi kadang juga motivasinya yang timbul tenggelam. Oh gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, salah satu cara untuk mengikutkan itu teman-teman, saya biasa kirimkan itu temanya dengan peraturannya, tema dengan peraturan. Kalaupun dia mau ikut, alhamdulillah. Ya, tidak juga, ya. Yang penting mungkin nanti akan pasti dia ikut. Tapi sejauh ini, kalau kayak ada pelatihan yang saya ikuti, saya sampaikan bilang ada seperti ini. Alhamdulillah ada yang ikut. Ya, seperti yang baru-baru ini dari Jeneponto, sebelumnya juga ada dari Kabupaten Goa, sebelum-sebelumnya juga ada dari teman saya sendiri. Maksudnya tetap selalu mengedukasi, karena memang itu Pak, kalau menulis, kalau pekerjaan yang mau ditunggu selesai, maksudnya kalau pekerjaan yang mau ditunggu selesai tidak akan menulis orang, karena betul. Terlalu banyak pekerjaan. Karena menulis itu memang harus ada fokusnya. Tadi Ibu sebutkan dari kabupaten lain pun biasa minta pendapat atau pandangan-pandangan Ibu ya. Berarti Ibu ini ya tadi ya tidak diragukan lah sudah ya di level nasional ya. Kalau di Sulawesi Selatan ya siapapun itu pasti kenal Ibu ya. Luar biasa Ibu. Tadi disebutkan Ibu, temanya ada banyak Ibu ya, ada politik, ada pembelajaran, kurikulum. Nah sejauh ini yang lebih dominan itu tema-tema apa saja Ibu? Tapi yang lebih mendominasi itu tentang motivasi-motivasi hidup. Gitu. Ya, banyak motivasi hidup. Kenapa ini motivasi perlu disebarluaskan? Karena sekarang saya lihat banyak sekali manusia-manusia yang senang terpuruk. Jadi mungkin dengan membaca itu ya nanti bisa menjadikan pengalaman-pengalaman hidup. Jadi biasanya juga saya ketika mau menulis, bagaimana menggampangkan saya menulis itu yang ada di sekitar saya sendiri. Tapi kalau di dalam diri saya sendiri, tapi kalau tidak ada di dalam diri saya sendiri, maka tentu saya mengambil dari anak-anakku, dari kehidupan anak-anak saya, tentang umpamanya tentang keluarga broken home. Saya mengambil dari seperti itu.
Iya, jadi bisa dari pengalaman pribadi, Iya. bisa juga dari Bisa lingkungan. pengalaman pribadi, Iya. bisa juga pengalaman dari murid-murid Murid-murid. atau tetangga. Iya. Sampai-sampai biasa ada bilang begini, Ibu, kalau saya bertanya-tanya, bilang, Ibu kan tidak mau bicara sama kita. Kenapa tidak mau bicara sama kita? Karena nanti Ya, jangan jadi tulisan lagi. Iya. Iya, tapi kan bisa jadi dengan menyampaikan itu ke ibu, bisa jadi di situ ada solusinya mungkin lewat tulisan Iya, ibu ya. iya, biasa itu, iya. Menulis sejak COVID ibu ya. Sejak kalau maksudnya menulis secara kontinu itu sejak COVID. Tapi COVID, kalau ya. sebelumnya, Iya. Maksud saya begitu, sejak COVID tingkat kontinuitas ibu menulis itu dimulai dari situ ya. Iya. Nah, Setiap malam menulis sedikit banyak. Intinya kapan kita mau menulis? Kalau umpamanya menulis kini semangat sekali di bulan Oktober. Iya. Tapi berhenti di bulan November. Iya. Baru berhenti lagi di bulan. Maka pasti tidak bisa. Harus kontinu. Harus ceritanya kontinu terus menerus. Karena hilang itu semangat. Iya. Karena siapa sih yang mau melawan kantuk, melawan, duduk-duduk. Berarti bisa jadi ibu dalam setiap bulan paling tidak itu ada lagi terbitan tulisan ibu di majalah itu ibu ya. Kalau majalah biasanya 3 kali sebulan. 3 kali dalam 3 bulan ini satu kali muncul. Ya. Yang kukirimkan Iya. jadi majalah nasional Iya, itu. di majalah nasional. Biar sampai di Malaysia juga karena Iya. kalau buku biasanya itu kalau buku 3 dalam sebulan. Karena saya satu dari komunitas menulis bersama, kemudian biasanya itu di Media Guru 2 minimal, maksudnya minimal 1, sedang 2, paling banyak 3 dalam 1 bulan. Iya. Luar biasa ya. Dan itu diterbitkan di media nasional ya. Iya, media guru Indonesia Baru sama komunitas menulis bersama. Iya. Ya, itu tadi yang terbit berlaku secara nasional Ibu ya, dan mungkin menjadi buku pegangan bagi kalangan guru atau seperti apa Ibu? Jadi menjadi buku referensi. Referensi Bu ya. Jadi buku referensi bagi guru. Ada momen sulit Ibu atau mungkin hampir menjerai Ibu ya, ketika menemukan sebuah tema yang mungkin nilai kesusahannya itu atau tingkat kesusahannya itu berat sekali Bu? Sebenarnya kalau masalah berat itu tadi Pak, sepanjang mau belajar tidak ada yang berat. Itu biasa saya, kalau menurut saya itu kalau masalah bahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggris, maka tentu harus saya mengkaji lebih mendalam. Tetapi sepanjang itu, maksudnya kalau ada tema-tema yang sulit, sepanjang mau membaca, tapi tidak boleh. Tapi kalau di Media Guru sama KMB itu Pak, diharamkan untuk plagiasi. Iya. Maksudnya alhamdulillah bagaimanapun ujiannya tetap harus menulis dari dalam diri. Karena kenapa Pak? Di Depak itu kalau plagiat maksudnya dikucilkan Ya Allah, seluruh guru Indonesia tahu bahwa ibu ini atas nama ini, kabupaten ini. Ya, jadi kalau saya lebih banyak ada Pak namanya itu, kalau di bahasa Indonesia ada namanya narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris itu narasi apa adanya, tidak boleh ditambah-tambah. Narasi apa adanya, tidak boleh ditambah-tambah. Kecuali kalau kita mau menulis kayak cerpen, maka cerpen itu memang harus ada unsur imajinasinya. Jadi saya lebih banyak menulis yang ada di sekitar kita, sehingga alhamdulillah selama ini jauh dari plagiasi. Karena sekarang bahaya Pak menulis. Ada yang namanya maksudnya dia bisa tahu bahwa mendeteksi mendeteksi umpamanya berapa persen.
Jadi untuk kalau saya secara pribadi, tadi kamu bilang susah-susah, membaca dulu, kemudian kita kayak merenung, kita merenung itu bagaimana ini caranya dia. Jadi kalau di bahasa Indonesia memang sebenarnya diajarkan itu kalau mau menulis tentang kayak kerangka karangan. Iya. Kapan Betul. kita menulis dengan kerangka karangan, maka pasti tulisan kita itu tidak akan kacau balau. Kenapa? Karena tidak harus kalau umpamanya tentang pengertian narkoba, berarti di paragraf pertama pengertian narkoba saja yang kita bahas. Iya. Kemudian yang kedua jenis-jenis narkoba. Iya, seperti itu. Ya, mumpun disinggung soal plagiasi ini, Bu. Iya. Ini belakangan marak juga ini, Bu. Bahkan di kalangan-kalangan tertentu, di kalangan dosen tuh, bahkan guru besar itu ada yang pernah didapati plagiat, Ibu ya. Nah, seperti apa Ibu melihat ini soal plagiat ini, Bu? Jadi sebenarnya Pak, kalau mau menulis yang bijak, kalau memang kita ambil punyanya orang, maka pasti itu dijadikan karya dijadikan ada daftar pustakanya. Pustaka, Bu, ya. Ataukah andaikan saya mengambil pendapat Bapak, maka pasti itu ada di situ nama takku setelah saya mengutip itu pendapat, ya ada nama kemudian tahun berapa itu. Dan itu dimungkinkan, Ibu, ya. Karena memang itu tidak apa-apa itu. Justru memperkaya itu. Oh, ini pendapatnya Renaldi Ghazali tentang ekonomi ataukah tentang kebijakan ekonomi, tidak apa-apa Pak. Nah, plagiat itu betul-betul menyadul seutuhnya, tanpa kemudian mencantumkan siapa yang sumbernya dari mana begitu ya. Nah, ditahu Pak. Jadi tapi alhamdulillah itu yang saya pikir, saya apresiasi diri saya sendiri, bahwa sejak COVID tulisan saya alhamdulillah tidak ada yang tidak pernah terdeteksi plagiasi. Karena kenapa? Memang diolah sendiri. Jadi walaupun temanya sama, maksudnya anggaplah Bapak juga ikut, saya juga ikut. Walaupun temanya sama, tapi kita menulis tanpa menyontek, pasti temanya sama, tapi pasti gaya bahasa kita berbeda. Gitu ya. Iya. Tema boleh sama? Iya, tema boleh sama, tapi pasti gaya bahasa, penggunaan diksi, pasti berbeda. Iya, begitu ya. Iya. Tapi kan sekarang begini, Bu. Kalau orang tidak mau susah, ada tema, tinggal dibuka di komputer, di laptop atau di Android, tulis temanya, baru kemudian biarkan AI itu yang menulis. Ya. Begini Pak. Iya, alhamdulillah mumpung kita tanyakan yang seperti itu. Disitulah keunggulan sebenarnya kalau kita menggunakan otak kita sendiri. Jadi sebenarnya itu yang saya baca itu di buku emosi. Otak manusia itu setara lebih 20 komputer Pak. Oh begitu ya. Tetap lebih unggul ya. Setara lebih 20 komputer. Jadi ya Allah, betapa banyaknya Pentium yang ada di sini. Jadi kalau saya sendiri tidak pernah menggunakan yang itu, lebih bagus saya menulis sendiri, karena walaupun seperti itu maka tetap harus kita perbaiki lagi. Tapi kalau saya lebih bagus ini, karena itu tadi untuk mencegah tingkat plagiasi. Dan alhamdulillah itu yang saya rasakan, selalu menjadi pemenang berkat tidak plagiasi. Yang saya perbaiki saja itu tentang kosakatanya, penggunaan titik koma, bagaimana penulisan judul. Alhamdulillah kalau di bahasa Indonesia kan dipelajari yang itu, sehingga tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dikritik yang seperti itu. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau yang bergabung di komunitas Ibu menulis, ada tidak komponen tertentu atau orang tertentu yang menilai bahwa buku ini atau tulisan Ibu misalnya sudah layak terbit, atau masih ada hal-hal tertentu yang butuh perbaikan-perbaikan, Bu? Kalau menulis seperti itu Pak, memang ada namanya editor. Ada editor itu, ada editornya. Maksudnya seperti saya pernah menulis ini seperti ini.
pemanfaatan siapa sebagai ekstrak untuk mengusir semut hitam pada tanaman kakao. Kemudian waktu saya kirim, saya di WA sama editor, apa itu siapa? Apa itu siapa? Oh, begitu. Jadi saya katakan, Mbak Yes, itu siapa? Itu nama siapa itu nama, bukan nama orang, siapa itu adalah sejenis umbi-umbian yang bisa dijadikan makan ketika diolah dengan baik, dia bisa menjadi makanan, tetapi ketika salah olah maka dia bisa menjadi racun. Fungsinya di sini sebagai racun. Jadi di itu Pak, di WA. Apa ini maksudnya itu? ini? Siapa ya? Dikira dalam bentuk pertanyaan Ibu ya? Dipertanyakan karena kenapa ini ada kata siapa, sementara siapa itu adalah merujuk ke berarti tidak serta-merta tulisan seseorang itu bisa masuk dengan mudah di situ ya. Ada proses-proses penyuntingan begitu ya. Tapi alhamdulillah saya berkat melihat judul, maka itulah yang luar biasa. Tapi kalau kayak tadi malam saya lihat teman-teman cara penulisan namanya, maksudnya umpamanya oleh dia kasih lagi spasi, maksudnya dikuliti memang. Tapi kalau kita memang punya bos itu, maksudnya kita punya Mas Eko itu memang itu kalau memang salah dikritik, maksudnya tidak perlu kayak malu-malu, maksudnya lebih baik dipermalukan di depan komunitas dibandingkan nanti malu sendiri dipermalukan sama pembaca begitu ya. Dikuliti memang kayak kenapa bisa begini, kenapa umpamanya terlalu panjang ke kalimatnya, terlalu panjang ke paragrafnya. Seperti itu. Nah, sejauh ini yang bergabung di komunitas itu ada berapa Ibu? Sampai ratusan atau gimana Ibu? Kalau ribuan itu Pak. Ribuan. Kalau Media Guru Indonesia itu dulu kan namanya Media Guru Indonesia, tapi enggak tahu karena kenapa itu akhirnya kayak banyak yang lacak-lacak begitu, akhirnya berubah karena maksudnya tidak muat lagi, akhirnya diubah menjadi Media Guru Indonesia Baru. Begitu ya. Nah, kalau yang bergabung di situ siapa saja yang bisa bergabung Ibu? Apakah memang yang berprofesi sebagai guru saja atau dosen atau mungkin pihak lain? Ada juga dosen Pak. Dari komunitas umum misalnya yang tidak ada kaitannya dengan bisa sepanjang juga. Dia mau menulis, disambut semua sepanjang dia memang namanya media guru, tapi sepanjang dia mau menulis maka dia bisa meluangkan itu. Dan temanya tema umum atau lebih kepada tema-tema pendidikan? Kalau masalah tema Pak, biasa itu biasanya itu dihubungkan dengan kayak kalau November itu bulan guru, kalau begitu, atau ke bulan Hari Pahlawan. Dikaitkan dengan momen-momen tertentu Ibu ya. Ataukah tentang yang terjadi di masyarakat yang sangat merugikan. Kalau tema yang sekarang ini bullying untuk kalau yang lalu tentang bangga berbahasa Indonesia sama perpustakaan. Begitu. Disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini kita menyusun Hari Pahlawan, bisa jadi nanti Hari Pahlawan lagi yang jadi tema Ibu ya. Dan Ibu sudah ada persiapan dengan tulisan itu? Insya Allah. Tentang saya lebih fokus mungkin ke R.A. Kartini. Karena disuruh fokus memilih satu pahlawan yang bisa menjadi inspirasi. Saya kira banyak itu yang bisa dipetik dari R.A. Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Nah biasanya kalau menulis Ibu, kan ada biasa kekurangan kita itu untuk mencukupkan sekian karakter misalnya Bu. Di dalam menulis itu ada kriteria tertentu bahwa untuk sebuah tulisan yang menarik maksimalnya sekian ribu karakter begitu. Di memang situ Pak. Ada memang alhamdulillah gampang kita lihat karena ada di sini toh.
kalau menulis di laptop ada Oh, wordnya. iya, iya, Ya iya. sekian kata yang ndak mudah. Oh. Ndak mudah kita iya. Oh, begitu. Maksudnya memang sudah apakah 300, Iya, apakah iya. 500, Iya, ada iya. minimal dengan maksimalnya. Iya. Iya. Jadi ada ya. Ya, luar biasa Ibu. Bisa jadi inspirasi juga buat saya Ibu ke depan untuk bisa ya sedikit belajar menulis juga Ibu. Kita pakai Pak itu filosofinya orang Bugis. Iya, iya. Reso fa temangingi nama lomo naletei famase dewatai. Jadi sepanjang kita mau kerja keras, maka pasti itu akan ada hasilnya. Iya, iya, Tapi iya. kalau bertanya kita tadi, adakah kendala? Sebenarnya itu kendalanya tadi itu kalau mau selalu di zona nyaman, Iya. kalau mau selalu di zona nyaman Pak tidak bisa kita menulis Iya, karena iya. harus duduk-duduk cantik di sini, Iya, harus betul. melawan kantuk. Iya, betul, Iya. betul. Iya. Harus keluar dari zona nyaman. Iya. Ibu. Baik Bu, kita sampai di sisi terakhir diskusi kita. Tapi sebelum masuk di situ, mungkin masih ada hal-hal yang terkait dengan dunia kepenulisan, dunia literasi yang Ibu mau sampaikan Bu. Silakan Ibu. Iya, mungkin ini permintaan saya ke pihak Pemda. Iya, iya, iya. Penulis mungkin itu bisa dihargai. Iya, Jadi iya, iya. maksud saya, adakah penghargaan yang bisa didapatkan dari Pemda? Iya, Karena iya. selama ini sedangkan tidak dimotivasi saja menulis, Iya, iya, iya. bagaimana jika dikasih diberikan penghargaan, pasti itu lebih semangat lagi menulis. Iya, Jadi betul. kalau saya sendiri Pak menulis itu, tapi penghargaan itu menurut saya hanya diri sendirilah yang Iya, memberikan iya. penghargaan dengan komunitas. Jadi Iya. itu harapan saya. Kalau bisa diberikan penghargaan, bukan bilang butuh penghargaan, Iya, iya, tapi iya. maksudnya supaya anak-anak juga bisa melihat ataukah bisa menjadi inspirasi. Karena Iya, bagaimana mungkin peradaban bisa maju ketika tidak dibukukan. Betul, Jadi betul. kalau umpamanya Pak nanti saya, maksudnya tidak diminta-minta, Betul, saya betul. sudah meninggal dunia tapi tidak ada generasi saya. Betul, Iya, betul. mungkin bisa saya diberikan ruang, kemudian disediakan tempat, kemudian bisa dipindahkan, ditransfer ilmu saya itu kepada Iya, iya, anak-anak iya. yang membutuhkan. Karena itu peradaban. Kalau peradaban, maka pasti itu harus dimulai dengan kecintaan kita terhadap bagaimana caranya dia banyak pengetahuan kalau tidak melalui membaca. Saya kira membaca itu adalah jendela dunia. Dunia Ibu, ya, iya, betul. Seperti itu. Nah, kemarin saya lihat Ibu sempat itu diberikan atau seperti apa Ibu ya? Sempat komunikasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bulukumba Ibu ya? Iya, iya, ada pendongeng namanya itu Sahir Juwana, Iya, Juwana Ridwan, Iya. ataukah Sahir Cinta Indonesia. iya. Alhamdulillah dia lihat buku saya, dia sangat bangga. Harusnya katanya saya dikasih penghargaan, tapi tidak ada yang saya dapatkan yang seperti itu. Jadi penghargaan itu murni dari komunitas. Iya, jadi intinya betul-betul memotivasi diri sendiri saja dengan motivasi dari komunitas. Tapi kalau di komunitas, alhamdulillah masuk kategori emas. Luar Masuk biasa. kategori emas, mengapa? Karena bergabung sejak 2000, yang sudah 5 tahun begitu. Iya. Itu kemarin yang video yang Ibu kirimkan ke saya, bukan di Dinas Perpustakaan itu, Iya, yang Dinas sampai banyak iya. buku. Iya, buku saya itu Pak, karena sebelumnya sebelumnya itu sudah lebih 50 yang saya simpan di situ untuk disumbangkan dibaca, ya? ya. Oh iya. Tapi karena rencana juga mau membuat perpus, ya nanti kalau maksudnya perpustakaan, Iya. sambil membuka perpustakaan, nanti kalau ada anak-anak yang mau belajar, Iya. seperti itu. Tapi kalau yang Bapak lihat itu sebelumnya ada 50 lebih sebelumnya waktu kalau yang kemarin itu saya tambahkan lagi karena kan itu jumlahnya semua ada 120
maksudnya setelah di total. Iya, dan itu masuk semua Ibu di situ ya. Iya, kalau ada yang mau membaca silakan ke sana. Jadi iya. Luar biasa Ibu. Saya makin Ibu sangat sedikit dan mungkin hampir tidak ada Bu yang seperti Ibu yang mampu menulis buku dalam jumlah yang banyak dulu dalam kurang waktu yang singkat itu Bu, sampai sekarang sudah 120-an. 120. 120 Bu ya, dan ya mesti harus diapresiasi Bu ya. Jadi yang apresiasi termasuk di sini sama komunitas sama yang di sini. Ya, saya mohon maaf Ibu untuk apresiasi kami ya, bagaimana kemudian kami ya lebih getol memperkenalkan Ibu bahwa ada sosok penulis yang ada di Bulukumba yang luar biasa, yang sudah menulis 120 buku yang mungkin saja sangat sedikit, dan mungkin saya berani menyebut hampir tidak ada di Bulukumba yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang Ibu Besepaika lakukan ini Bu ya. Baik Ibu, paling terakhir ini untuk diskusi kita, ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Iya, mau disampaikan itu tadi saya harapkan, maksud saya begini, saya bukan putri dari Bulukumba, tetapi banyak mendedikasikan diri untuk Bulukumba. Jadi contohnya dalam hal menulis, kemudian dalam hal kepanitiaan sejak 2006 sampai sekarang di Pekan Ilmiah Remaja. Cuma itu tadi, mungkin apakah bisa Pemda juga melirik penulis seperti di kabupaten-kabupaten lain. Karena saya anggap ini walaupun bukan putri dari Bulukumba, karena saya berasal dari Tanah Wajo, Lipas Sabeto Sengkang, tetapi ternyata hidup saya ya sudah lebih banyak waktu saya yang saya curahkan di sini ketimbang di kampung halaman saya. Seperti itu. Kayaknya butuh waktu lagi berapa menit ini Bu. Saya penasaran Ibu, dari mana Bu? Dulu namanya Desa Peneki. Kabupaten Desa Peneki, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo. Kenapa sampai di sini Bu ya? Alhamdulillah, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kalangan muda. Dulu waktu saya di kampus dapat beasiswa yang namanya TID. Apa itu? TID itu adalah tunjangan ikatan dinas. Jadi dikasih beasiswa. Tapi persyaratannya apa persyaratan untuk mendapatkan TID? Aktif di kampus, kemudian aktif juga di ekstra, maksudnya di luar kampus. Jadi aktif di Senat, kemudian terakhir di BPM, setelah itu aktif juga di HMI, kemudian alhamdulillah juga tidak ada memang waktu saya untuk berleha-leha begitu. Waktu saya curahkan untuk belajar. Mengapa? Karena saya berasal dari keluarga yang tidak utuh, broken home. Iya seperti itu. Jadi karena beasiswa itulah yang menjadikan saya, maksudnya tidak dites, langsung mengirimkan saja berkas, cuma dikasih pilihan, yang mana Anda pilih, mau mengirim sendiri atau mau dikirimkan sama IKIP. Saya pilih itu mengirim sendiri dengan membayar kayaknya kantor pos itu 15.000. Alhamdulillah selesai Agustus 94, September memasukkan berkas, 1 Desember 94 sudah jadi CPNS, jadi tidak dites. Jadi kemudian alhamdulillah anak saya juga mengatakan kalau saya menjadi orang tua itu harus juga selalu cerita-cerita ke anak. Saya cerita, kemudian anak saya bilang begini, oh mama mau tongkat seperti kita. Dan alhamdulillah anak saya justru melebihi saya sendiri. Mengapa? Karena di S1 mendapatkan beasiswa unggulan. Unggulan itu ya. Unggulan itu ya.
alhamdulillah hampir 80 juta. Kemudian S2 dapat lagi, Bu? Kemudian mendapat lagi saat S2 namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Hampir 150 juta, tapi jangan sampai di sini ada yang mengatakan kenapa bisa PNS dapat beasiswa anaknya. Jadi ini dia mendapatkan beasiswa berkat prestasinya. Betul, Jadi alhamdulillah memang anak saya sering saya bawa lomba. Anak saya juga dulu tidak tertarik dengan KIR, tetapi saya itu tadi pakai metode capu campa. Kenapa anak orang lain saya bisa bina, kamu tidak? Alhamdulillah dengan begitu saya bawa lomba ke Semarang, dapat juara 1 pemanfaatan buah gamo. Sebagai barongko yang akan gizi, kemudian saya bawa lagi ke Unhas, alhamdulillah itulah yang membawanya dia agak mudah untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena kalau kita mau mendapatkan beasiswa mungkin bisa didengarkan, ternyata Pak kalau mau dapat beasiswa itu ada piagam, ada kayak surat-surat tugas, ada kayak brosur-brosur. Semakin banyak data-data pendukungnya, maka semakin tinggi poinnya. Ada YouTube-nya, ada video-videonya, ada foto-fotonya, ada. Alhamdulillah Fahira pernah di fase itu, dan memang tidak diragukan lagi. Ada malahan yang sebuku dengan saya, Pak. Maksudnya ada satu buku dengan saya. Ada satu buku itu, tapi saya tidak bawa. Kemudian sebelumnya juga masih SMA, memang dia sudah menulis juga antologi. Ada 2 antologinya tentang waktu tentang persahabatan. Jadi ini menjadi orang tua harus sering-sering bercerita ke anak-anak, mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi. Dan alhamdulillah yang pertama sudah jadi dosen di Universitas Nobel, luar biasa. Kemudian yang kedua bekerja di GSI, Gunung Samudra Internasional sebagai akuntan. Kemudian yang ketiga Fahira di SMA Negeri 8, maksudnya sebagai honorer perpustakaan. Dan sudah selesai juga S2. Kemudian ini yang ketiga kerja di Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, sudah bekerja di Bonto Masila, dan lanjut juga S2, sudah semester 1. Luar biasa Ibu ya, bagaimana memberikan motivasi semangat untuk anak-anak Ibu untuk bisa sukses Ibu ya. Paling tidak ya, pendidikan itu tidak diabaikan juga. Ada berapa yang sudah S2 Ibu ya? Ada 2 yang sudah selesai, ada yang menyusul semester 1. Luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas kehadirannya Ibu. Banyak hal yang saya dapatkan dan mungkin juga pembaca jejatoko.com dan pemirsa Bulukumba TV, bagaimana Ibu mendedikasikan diri sebagai seorang penulis, ya luar biasa Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu, datang di tempat yang cukup sederhana ini Ibu ya. Saya minta terima kasih juga. Ya baik guys, itulah akhir diskusi saya dengan beliau Ibu Dr. Bese Paika, SPD MPD. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu, banyak hal yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Saya sebagai yang muda-muda, dan mungkin juga Anda yang muda merasa malu dan mungkin juga tertantang di satu sisi, bagaimana kemudian mengembangkan bakat dan minat kita dalam hal dunia kepenulisan. Karena kalau tidak ada lagi yang seperti itu, bisa jadi sejarah akan terputus ke depan Ibu ya. Demikian guys, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.